bahwa ini adalah aktivitas politik. Syukur alhamdulillah bahwasannya yang ditunggu-tunggu oleh publik, masyarakat Indonesia mengenai sepak terjang mereka yang sudah pada muak ya. Saya merasa puas karena mereka terlalu mengangkangi dengan pendapat-pendapat hukumnya yang tidak relevan. Mereka berpidato menyampaikan statement-statement hukum seperti anak TK. Ditangkap dan ditahannya Roy Suryo dan Dr. Tifa yang merupakan tersangka klaster 2 dalam kasus yang dilaporkan mantan Presiden Joko Widodo mendapat tanggapan beragam dari sejumlah relawan dan tim hukum Jokowi. Akhirnya setelah penantian panjang, Roy Suryo dan Dr. Tifa dibawa ke sel tahanan untuk menjalani pemeriksaan sebelum dibawa ke pengadilan untuk disidangkan. Dan salah satu yang menyambut haru atas penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa ialah mantan rekan seperjuangannya, Rismon Sianipar. Lantas, apa yang membuat Rismon bahagia hingga harus angkat bicara menanggapi penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa? Kalau kita review kembali flashback, itu kan sebenarnya tim TPUA, ya kan, yang menginisiasi silaturahim ke UGM dan Solo. Ingat loh, silaturahim bukan menggeruduk ya Pak ya. 15 April 2025 dan 16 April 2025. Itu pun berdasarkan jurisprudensi bersurat dan ada jawabannya kan gitu Bang. Jadi setelah saya review kembali ya, kesalahannya sebenarnya saya maupun Pak Roy maupun Bu Tifa maupun yang lain itu tidak di dalam komando dari Bang Egy Sujana dan Bang Damai Hari Lubis. Nah, masuklah ya penumpang gelap, mulai dari Abraham Samad, masuk Kozinudi, Gopur, terus lagi Refli Harun belakangan. Yang mereka sendiri sebenarnya tidak terlibat apapun dalam perjuangan pencarian kebenaran itu. Ada pengacara yang nggak pernah dikenal sama sekali, sekarang tiap hari masuk TV seolah-olah berjuang kebenaran. Padahal mencari data pun enggak, datang ke Jogja pun enggak, datang ke Solo pun enggak. Logika pun berantakan. Makanya saya bilang, mereka ini menikmati popularitasnya. Inilah makanya saya bilang, salah satu alasan saya untuk minta RJ adalah saya tereksploitasi secara politik. Karena saya tahu itu adalah political gain mereka, baik secara pribadi maupun keuntungan mereka di 2029. Sebenarnya kalau kita tetap di bawah komando misalnya Bang Egy Sujana, maka Bang Egy Sujana akan lebih sensitif terhadap gerakan-gerakan politik itu, ya kan, gerakan-gerakan oportunis ini. Jadi bisa memberikan masukan kepada kami, apalagi saya orang kampung yang nggak tahu etalase perpolitikan Indonesia, maka bisa memberikan masukan-masukan. Tetapi itulah ya, karena saya nggak paham apapun, dan beruntung ada Bang Jahmada Girsang sebagai pengacara saya yang secara cepat menyadarkan saya bahwa ini adalah aktivitas politik, ya kan? Dan aktivitas politik inilah membungkus kegiatan yang seolah-olah penelitian, gitu loh. Kalau Bang Egy Sujana dan Bang Damai Lubis kemarin misalnya memberikan nasihat, Rismon coba teliti kembali, apakah ada yang salah dengan penelitianmu? Lu jangan keras kepala. Penelitian itu bisa salah, misalnya gitu ya Bang ya. Betul. Jadi jangan harus klaim begini. Seolah-olah ini harus palsu. Gitu. Itu yang mereka inginkan, harus palsu. Makanya saya bilang itu adalah aktivitas politik. Sementara itu, Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, Andi Azwan, turut mengomentari penahanan dan penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa di kediamannya pada Jumat pagi. Andi menyebut jika langkah yang diambil Polda Metro Jaya sudah tepat, mengingat sepak terjang Roy Suryo yang terus berulang kali kerap menggiring narasi yang dapat memecah masyarakat di kalangan bawah.
Dari situlah Andi Azwan mengapresiasi langkah Polda Metro Jaya mengamankan Roy Suryo dan Dr. Tifa agar tidak mengulangi perbuatannya yang tanpa lelah berupaya menggiring emosi massa agar kasusnya dapat dihentikan dan tidak lagi dilanjutkan. Syukur alhamdulillah bahwasannya yang ditunggu-tunggu oleh publik, masyarakat Indonesia mengenai sepak terjang mereka yang sudah pada muak ya, pada sepak terjang mereka yang seenak-enaknya, mulut mereka, congor mereka ini membuat kegaduhan-kegaduhan di ruang publik kita juga gitu ya. Tapi apa yang telah kita tunggu-tunggu akhirnya datang juga, dan yang selama ini yang dikatakan bahwa pihak kepolisian tidak berani dan sebagainya ini terbuktikan bahwasanya semuanya ini adalah kehati-hatian dan juga semua prosedur-prosedur yang ada di dalam KUHP lama maupun KUHP baru itu dapat terpenuhi ya. Kalaupun mereka selalu melakukan protes-protes, sampai sekarang pun juga melakukan protes mengenai hal-hal yang kecil-kecil aja untuk itu ya, saya rasa pihak kepolisian siap untuk menghadapi mereka semua itu. Ini telah membuktikan bahwasannya hukum itu di atas segala kepentingan yang ada. Ya artinya ya mereka memang kalau kita melihat sudah sewajarnya untuk ditahan. Karena semua kriteria-kriteria itu untuk ditahan itu ada semua di mereka. Ya, satu yang paling banter itu adalah mengulangi semua perbuatan-perbuatannya itu, melakukan fitnah, melakukan pencemaran nama baik, dan itu berulang-ulang dan setiap hari juga melakukan yang namanya press conference, yang sehingga membentuk opini publik buat kepentingan mereka gitu loh. Ya jadi post truth itu terus digaungkan dan terus dijalankan oleh mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi perpecahan di lapisan paling bawah, ya. Dan kalau kita lihat mereka ini kan, apalagi juga penasihat hukumnya kan, hanya mereka yang paling benar, semuanya itu salah. Kepolisian, institusi negara, semuanya salah. Kalau mereka tidak diuntungkan untuk itu, kalau mereka diuntungkan ya diam aja mereka. Ya seperti itulah. Jadi penuh dengan halusinasi dan penuh dengan ketidakwarasan yang ada. Itu konsekuensi gitu loh. Jangan disalahkan semua itu, ya kembali lagi saya bilang, segala sesuatunya yang tidak menguntungkan mereka pasti akan menyalahkan. Mereka pasti akan mengatakan bahwa polisi tidak adil. Pasti mereka akan mengatakan bahwa polisi ada kriminalisasi mereka. Ya, itu kan dari sisi mereka. Dan pihak kepolisian dalam hal ini penyidikan, mereka harus menuntaskan ya persoalan-persoalan ini sampai selesai dan tanggung jawab itu berpindah ke kejaksaan. Nah itulah namanya tahap 2 itu. Tidak ada rasa kasihan. Itu udah berapa lama kita merasa kasihan kepada mereka. Tapi apakah mereka merasa kasihan juga kepada kita? Yang selama ini kita mempertahankan kebenaran-kebenaran itu dan memberikan nasihat kepada mereka yang menunjukkan semua data-data yang konkret asli kepada mereka. Malah mereka itu membuat suatu manuver, mereka membuat sesuatu gerakan lah atau manuver-manuver untuk membuat bahwa ijazah asli Pak Jokowi dituduh palsu oleh mereka itu 99,9% itu. Ya, itu kan berbahaya menurut saya seperti itu gitu loh. Ya. Jadi sih intinya bukan artinya saya dalam kata kasihan itu secara humanisnya. Kalau kita bicara kasihan secara humanisnya, ya boleh dikatakan iya. Tapi kalau tingkah laku mereka saya tidak mau dikasihani. Kalau tingkah laku mereka, karena apa yang melakukan mereka itu ya sudah merupakan tanggung jawab dia yang dia harus terima. Ucapan syukur atas kabar penangkapan paksa terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa juga disampaikan oleh Ketua Umum kami, Jokowi Gibran, Rasman Arif Nasution. Ya, pengacara yang dikenal vokal itu memberikan penilaiannya terhadap kinerja kepolisian yang menurutnya sudah profesional dan tidak ada yang perlu dibesar-besarkan terkait tudingan penangkapan paksa yang disuarakan pendukung Roy Suryo CS.
Lantas, apa harapan Rasman Arif Nasution usai kedua tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa dilakukan penahanan? Saya selaku Ketua Umum kami Jokowi Gibran ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan telah ditangkapnya tadi pagi 2 orang tersangka terkait dengan laporan Bapak Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Penangkapan tersebut dilakukan terhadap pertama Saudara Roy Suryo dan yang kedua Saudari Tifauzia Tiasuma. Kami menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan terkait dengan perkara yang menjerat Saudara Roy Suryo dan Saudari Tifauzia Tiasuma. Penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum merupakan bagian dari mekanisme hukum yang lazim dan telah melalui tahapan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mulai dari pembuatan laporan, penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, hingga pelimpahan perkara kepada kejaksaan. Kami juga memberikan apresiasi kepada jajaran penyidik Polda Metro Jaya yang telah bekerja secara profesional, secara objektif, dan independen dalam menangani perkara ini. Aparat penegak hukum yang menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa proses penahanan dan atau penangkapan terhadap Roy dan Tifa adalah hal yang biasa dan tidak perlu dibesar-besarkan. Yang terpenting bagi kami adalah ke depan, mari kita dukung pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Kami berkewajiban untuk bagaimana pemerintahan ini berjalan dengan baik tanpa mengaitkan kasus ijazah Bapak Jokowi sebagai sebuah pesanan yang katanya atas kekuasaan yang dibangun oleh Bapak Jokowi. Hal itu jelas kami bantah karena memang penegakan hukum hari ini sedang berjalan dan apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dengan menangkap dan menahan Saudara Roy Suryo dan Dr. Tifa adalah sebuah sikap yang menurut kami pantas dan patut kita apresiasi. Kebahagiaan juga dirasakan pendukung Jokowi, Eli Daneti, menanggapi penangkapan dan penahanan yang dilakukan Polda Metro Jaya terhadap Roy Suryo. Menurutnya, apa yang dilakukan Polda Metro Jaya sudah pada jalan yang benar. Ada banyak pelanggaran yang membuat Roy harus ditahan. Dan langkah Polda Metro Jaya menyeret Roy Suryo dan Dr. Tifa ke tahanan patut dirayakan. Dengan begitu, Roy Suryo tidak mengulangi perbuatannya yang membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Nah, hari ini saya bukan harus secara kemanusiaan, nggak harus senang hati, nggak harus berbangga hati. Tapi secara penegakan hukum, secara kemanusiaan, saya harus dengan senang hati mengungkapkan perasaan saya. Terima kasih Polda Metro Jaya, terima kasih dalam penegakan hukum, terima kasih ya Allah, terima kasih pada semua yang berkompeten dalam penegakan hukum, bahwa dianggap penegakan hukum kita adalah penegakan hukum yang berjalan dengan sesat, ternyata menjalankan dengan penuh etika dan moral bertata krama. Dari detik ke detik, dari tahap ke tahap berjalan dengan sangat luar biasa. Jadi begini ya, perjalanan panjang Roy Suryo, Tifa, akhirnya Allah berkehendak hari ini. Sekali lagi saya sampaikan, tidak akan pernah gugur satu helai daun pun tanpa izinku, kata Allah. Di Jumat berkah ini, atas ridho dan izin Allah, akhirnya kicau-kicau mania dibungkam pada Jumat berkah ini. Saya merasa puas karena mereka terlalu mengangkangi dengan pendapat-pendapat hukumnya yang tidak relevan. Mereka berpidato menyampaikan statement-statement hukum seperti anak TK, menggiring dengan publikasi opini agar didukung oleh bangsa.
Ternyata bangsa Indonesia, rakyat Indonesia ini cerdas. Tidak segampang itu menerima opini yang pada orang yang tidak berkompeten. Mereka memahami apa makna yang tersirat dalam surat yang disampaikan oleh baik pengacaranya maupun tersangka tersebut. Semua tidak beralasan, tidak berlandasan, tidak ada legal standing bagi mereka semua. Dukungan terhadap Polda Metro Jaya juga datang dari organisasi Advokat Pradi Bersatu yang mengapresiasi penangkapan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa. Dan terkait hal itu, Pradi Bersatu menyatakan sikap resminya yang disampaikan langsung oleh Ade Darmawan yang juga dikenal luas sebagai Ketua Tim Hukum Jokowi. Dan berikut pernyataan sikap DPN Pradi Bersatu. Pernyataan sikap DPN Pradi Bersatu mendukung langkah kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap perkara yang dugaan penyebaran tuduhan, ijazah palsu, serta editing, penghasutan, dan ujaran kebencian oleh Roy Suryo CS. Menyikapi perkembangan tersebut, pertama, Pradi Bersatu mendukung langkah kepolisian negara Republik Indonesia, khususnya Polda Metro Jaya, sepanjang tindakan tersebut dilakukan berdasarkan hukum, prosedur, alat bukti cukup, dan kewenangan yang sah menurut peraturan dan perundang-undangan. Hukum tidak boleh tunduk pada tekanan opini publik, tekanan politik, ataupun mobilisasi narasi yang bertujuan melemahkan kewajiban institusi penegak hukum, utamanya Polda Metro Jaya. Kedua, perkara ini bukan peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian panjang dari penyelidikan dan penyidikan yang telah berjalan sebelumnya sebagai sesuatu yang telah ditetapkannya para tersangka dalam perkara dugaan pencemaran nama baik, fitnah dan atau manipulasi data dan penghasutan serta ujaran kebencian yang dinyatakan lengkap atau P21 oleh kejaksaan. Pradi Bersatu meminta kepolisian agar tetap bekerja secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, perkara ini tidak semata-mata menyangkut keberadaan Presiden Bapak Joko Widodo sebagai individu, melainkan menjadi pembelajaran hukum dan demokrasi bagi seluruh bangsa agar praktek-praktek serupa tidak kembali menimpa Presiden Republik Indonesia manapun di masa yang akan datang. Kami juga melihat bahwa proses hukum yang berjalan saat ini membuktikan tetap terjalinnya hubungan harmonis antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Bapak Jokowi Dodo. Pasti kita pengen kan ekspresinya. Mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.